Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyebut istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, tidak membutuhkan perlindungan. LPSK menilai Putri tidak kooperatif selama menjalani asesmen dan juga investigasi. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan asesmen terhadap istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dianggap selesai. Hal itu lantaran yang bersangkutan tidak dapat memberi keterangan meskipun LPSK sudah melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi kediamannya. Kesimpulan sementara atas hasil asesmen, LPSK menyebut Putri Chandrawati tidak membutuhkan perlindungan. Tetapi karena beliau kurang proaktif atau kurang antusias ya untuk bisa memberikan keterangan ke LPSK, ya kami menilai barangkali sebenarnya Bu Putri ini tidak memerlukan perlindungan apapun dari LPSK. Jadi kami juga tidak tahu apa maksudnya mengirimkan permohonan ke LPSK ini. LPSK menyebut terpaksa mendatangi langsung kediaman Putri Chandrawati setelah yang bersangkutan 2 kali mangkir dari jadwal asesmen di LPSK. Saat itu pihak Putri Chandrawati beralasan istri Irjen Verdi Sambo itu masih dalam kondisi trauma. Namun kehadiran Putri di Makobrimob pada 7 Agustus lalu memunculkan tanda tanya tersendiri bagi LPSK. Ya karena masih traumatik. Cuman yang saya heran kok saya dengar ke Barreskrim beliau bisa hadir. Ya karena kami dikejar waktu, Mbak. Kami dikejar waktu untuk segera memberikan keputusan dan kami coba kemudian berkomunikasi melalui pengacara maupun psikolog yang waktu itu ke kantor untuk kami bisa bertemu dengan Ibu Putri dimanapun. Yang penting bisa bertemu dan situasinya tidak situasi yang menekan Ibu Putri. Setelah tak kunjung mendapat kemajuan dari pemeriksaan Putri Chandrawati, LPSK menyatakan hasil asesmen istri Verdi Sambo akan diumumkan pekan depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selama menjalani asesmen terhadap Putri Chandrawati, LPSK ini mengaku istri Verdi Sambo tersebut dianggap kurang kooperatif dan lebih banyak tidak memberikan keterangan. Untuk menggali informasi hal tersebut, kita berbincang dengan Wakil Ketua LPSK, Ibu Susila Ningtyas. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Baik, Ibu, kita berbincang terlebih dahulu terkait pada saat LPSK ini mendatangi Ibu Putri. Disebut bahwa Ibu Putri ini tidak kooperatif dan tidak banyak memberikan keterangan. Saat itu bagaimana kondisinya, Ibu? Apakah ketika ditanya tidak pernah menjawab atau hanya menangis terus? Ya, kondisi Ibu Putri memang saat itu masih dalam kondisi trauma ya. Kebetulan kami kan 2 kali ya bertemu dengan beliau. Yang pertama tanggal 16 Juli, itu posisinya beliau memang kondisinya masih trauma berat gitu ya, jadi masih belum bisa dimintai keterangan karena beliau banyak menangis. Yang kemudian kita undang beliau juga nggak bisa karena situasinya masih dalam kondisi yang sama. Yang ketiga itu yang kemarin hari Selasa kami mendatangi rumah beliau karena memang LPSK dalam melakukan asesmen tidak kaku ya, karena kan di awal disampaikan beliau ini adalah korban pelecehan seksual, sehingga kami juga berusaha memperlakukan beliau selayaknya para korban yang mengajukan kepada LPSK untuk diberikan perlindungan, sehingga kami juga mengupayakan supaya pemeriksaannya dilakukan di rumah beliau. Dan memang beliau kemarin kondisinya masih sama, tapi jauh lebih bagus ya daripada yang tanggal 16 itu. Jadi masih dalam kondisi trauma, dan kami juga tim LPSK pada saat kemarin itu hari Selasa, tidak hanya LPSK tapi juga ada tim psikolog dan psikiater. Seperti itu, Mbak. Jadi memang beliau masih banyak menangis, beberapa kali menangis dan banyak menundukkan kepala dan belum memberikan keterangan apapun. Jadi memang masih dalam kondisi trauma dan mungkin belum siap untuk memberikan keterangan apapun. Bahkan ketika diberikan pertanyaan satu pun tidak ada yang dijawab begitu, Bu? Ya, jadi mungkin ya kita kemarin ada pertanyaan kondisinya bagaimana, sehat, itu masih bisa menjawab. Tapi ketika beliau ditanya lebih jauh, beliau juga belum bisa memberikan jawaban yang lebih pasti ya, karena
Ya saya tidak tahu bagaimana kondisi dan apa yang dialami beliau. Kita juga menanyakan bagaimana apa yang diinginkan beliau, juga beliau masih belum bisa menjawab. Kemudian kami juga tim psikolog dan psikiater juga menyodorkan ini ya, misalnya supaya untuk menuliskan saja misalnya kalau Ibu Putri itu tidak bisa berbicara gitu ya, tapi juga tidak bisa, sehingga ya memang menurut kami belum bisa memberikan keterangan apapun, dan kami juga belum mendapatkan informasi apapun dari Bu Putri, seperti itu Mbak. Baik, kalau dari pihak LPSK sendiri hingga akhirnya mungkin membantu saksi atau korban dalam sebuah kasus, apa saja memang Bu yang perlu dibutuhkan oleh LPSK Ibu Susi? Iya, kalau ini ya syarat untuk seseorang bisa dilindungi ya, ahli, korban, saksi bisa dilindungi oleh LPSK itu adalah pertama yang bersangkutan ini memiliki informasi penting untuk mengungkap kejahatan yang diketahuinya. Nah ini yang sebetulnya selain kondisi psikologisnya, kami juga berharap Bu Putri juga menyampaikan informasi penting yang diketahui Bu Putri untuk mengungkap kejahatan ini gitu. Yang kedua, jika memang ada ancaman, nah itu yang kami perlu tahu juga ancamannya dari siapa, bagaimana, dan dalam bentuk apa. Terus misalnya kalau sudah ada kejadian ancaman kapan, seperti itu. Ini kan yang kami butuhkan juga informasi dari beliau. Terus kemudian yang bersangkutan misalnya kalau korban ya kan dalam kondisi mungkin mengalami penderitaan fisik atau psikis ya. Nah, itu kami juga membutuhkan waktu untuk melakukan asesmen, karena upaya pemulihan yang dilakukan oleh LPSK kepada para korban kejahatan itu berdasarkan dari asesmen yang dilakukan oleh ahlinya. Kalau fisik misalnya medis itu adalah dokter, dan kalau psikologis adalah psikolog atau psikiater. Nah, terus kemudian juga terkait dengan track record. Nah, apakah kita juga kemudian mengecek apa track record calon terlindung atau pemohon perlindungan ini seperti apa? Apakah dia juga melakukan kejahatan yang lain, terlibat dalam kasus yang lain, atau bagaimana? Ini semua kita lakukan supaya yang kami lindungi itu memang benar-benar yang membutuhkan, dan memang kita tidak salah memberikan perlindungan kepada saksi atau korban. Jangan-jangan takutnya gini. Baik. Kita kandung-kandung memberikan perlindungan, ternyata yang bersangkutan adalah tersangka atau terdakwa dalam kasus ini atau kasus yang lain, seperti itu. Oke, dari kasus Ibu Putri sendiri ini bagaimana dengan track record-nya? Apakah memang dari Ibu Putri ini ada indikasi terlibat atau justru memang murni korban sejauh LPSK ini melihat perkembangan kasus ini? Ya, kita masih belum tahu Mbak, karena kami kan tidak mungkin mendahului penyidik yang menyampaikan apakah Bu Putri adalah saksi atau korban. Tetapi kalau pengamatan saya pribadi, sejauh ini Bu Putri berpotensi sekali untuk menjadi saksi dalam kasus ini gitu ya. Terlepas nanti apakah yang bersangkutan ini Bu Putri adalah bisa terlibat sebagai pelaku, itu temuan dari penyidikan yang kami sampai sejauh ini kan sampai belum bisa masuk ke ranah substansi, dan itu bukan kewenangan kami, jadi itu murni kewenangan penyidik. Nah, apakah menjadi korban ini juga perlu didalami juga oleh penyidiknya. Itu sekali lagi kami juga masih membutuhkan informasi penting tersebut mengenai status hukum Ibu Putri terhadap dua kasus ini dari penyidik. Tapi kalau ramban saya pribadi, memang analisis saya pribadi berpotensi sekali sebagai saksi dalam kasus ini. Oke, Ibu, terkait dengan masih soal Ibu Putri ini yang belum bisa dimintai keterangan, sejauh LPSK ini melihat kondisi ini, apakah memang di sekeliling Ibu Putri ini ada yang memberikan tekanan, atau memang Bu Putri ini murni trauma dengan kasus ini dan juga besarnya pemberitaan di luar? Nah, ini kami juga tidak tahu Mbak, karena bisa jadi traumanya banyak gitu ya. Misalnya traumanya pertama trauma terkait dengan kasusnya. Yang kedua bisa jadi karena trauma soal pemberitaan atau gosip-gosip itu kan banyak sekali beredar gitu ya. Mungkin beliau sempat membaca dan itu membuat trauma, atau trauma yang lain yang misalnya ada ancaman, itu yang kami masih belum bisa, karena belum bisa mendalami Bu Putri, karena Bu Putri belum memberikan informasi apapun dan keterangan apapun kepada LPSK terkait dengan hal tersebut. Jika saja mungkin Bu Putri bisa menyampaikan sedikit itu ya, membuka informasi, atau setidaknya beliau menyampaikan bahwa saya butuh begini, saya ingin begini, mungkin kita bisa menganalisis lebih jauh soal traumanya ini apa gitu, karena kami juga perlu
mengecek nih soal trauma Bu Putri seperti apa. Jangan-jangan nanti kalau misalnya nanti kami putuskan untuk diberikan perlindungan, maka perlu kita melakukan langkah-langkah pemulihan psikologi yang tepat. Jangan sampai kemudian malah kontradiktif dengan kondisi kejiwaan Bu Putri sendiri dan kontradiktif juga dengan proses penegakan hukum pidananya, pengungkapan kasus ini. Baik Ibu Susi, sekarang kita ke Baradae di mana saat ini pengacaranya telah diganti kembali. Nah, ini perlindungan LPSK terhadap Baradae sejauh ini seperti apa, Ibu? Nah, sampai sekarang kan masih penelaahan. Sebenarnya kami itu tinggal satu step saja dengan Mas Barada ini. Kami butuh bertemu secara langsung dengan Mas Barada. Yang bersangkutan ini kan masih dalam proses pemeriksaan penyidikan. Yang itu kemudian kami tidak bisa bertemu secara langsung dengan Mas Baradae ini. Jadi kalau kami berbicara secara langsung mungkin kami akan bisa memutuskan lebih cepat gitu ya. Dan kemarin sudah koordinasi, selain itu juga kami sudah melakukan koordinasi ya dengan Bareskrim terkait dengan rencana perlindungan terhadap Baradae ini untuk sebagai JC gitu ya. Nah kemarin tapi sekali lagi karena belum bisa bertemu secara langsung, ya kami belum bisa kemudian memberikan perlindungan secara langsung kepada Barada. Karena kami juga ingin memastikan soal informasi-informasi penting yang dimiliki oleh si Mas Barada ini, dan terus kemudian komitmen dia, itikat baik dia untuk terus mengungkap kejahatan ini gitu. Karena yang pasti ini kan yang salah satu syarat dari justice collaborator itu kan yang bersangkutan tuh mau bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang diketahuinya. Yang kedua kan juga bahwa yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama. Yang berikutnya juga dalam kasusnya adalah kasus-kasus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu perlindungan saksi dan korban gitu ya. Yang itu banyak kita kenal adalah organized crime. Jadi tidak pidana yang terorganisasi. Jadi itu yang perlu kami cek sehingga kami perlu bertemu dengan Mas Baradae, dan kemudian ya kita bisa menetapkan sebagai statusnya sebagai justice collaborator bersama dengan Bareskrim, termasuk menyepakati dan kemudian merancang soal perlindungan terhadap yang bersangkutan dan mungkin keluarganya kalau ada ancaman. Baik, kita harapkan semoga pihak dari LPSK bisa bertemu langsung dengan Baradae sehingga kasus ini bisa segera diselesaikan. Terima kasih Ibu Susila Ningtyas telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Untuk mengetahui situasi terkini dari kediaman Irjen Verdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati di Duren 3 Jakarta Selatan, sudah ada rekan kami Muhammad Ardiansyah langsung dari sana. Setelah sempat Putri Chandrawati ini batal diperiksa Komnas HAM, apakah ada situasi atau ada aktivitas yang terlihat di sana, Muhammad Ardiansyah? Baik Wilson, saat ini saya sedang berada tepat di depan rumah kediaman dari Irjen Verdi Sambo dan istri, di mana memang sejak pagi hari tadi tidak terpantau ada aktivitas yang begitu berarti, hanya ada sejumlah penjagaan seperti kemarin dari sejumlah orang yang memang telah disiapkan oleh Irjen Verdi Sambo maupun istri. Hari ini memang Komnas HAM berencana akan melakukan pemeriksaan terhadap istri Verdi Sambo. Namun baru saja mengkonfirmasi kepada Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik yang mana memang pemeriksaan itu batal dilakukan hari ini karena memang kondisi atau dari istri Verdi Sambo sendiri masih kurang stabil. Begitu Wilson. Baik, apakah ada pengamanan ketat di sana, Ardi? Ya, untuk pengamanan dari aparat kepolisian ataupun yang lainnya tidak begitu terlihat. Namun memang sejak kemarin, bahkan sejak peristiwa ini terjadi, kediaman pribadi dari Irjen Verdi Sambo ini memang cukup dijaga oleh sejumlah orang yang memang telah disiapkan oleh Irjen Verdi Sambo dan Baik, terima kasih Ardiansyah atas informasi Anda. Kami akan menghubungi nanti untuk mengetahui informasi terbaru. Pemirsa, Irjen Verdi Sambo merupakan Jenderal Polri pertama yang terancam hukuman mati karena diduga menjadi dalang pembunuhan berencana. Verdi Sambo terseret kasus hukum di tengah karirnya yang moncer di Korps Bayangkara. Di tengah karirnya yang terbilang moncer di institusi Polri, Irjen Verdi Sambo terseret kasus hukum berat.
Ferdi Sambo menjadi jenderal polisi pertama yang terancam hukuman mati karena diduga menjadi otak pembunuhan berencana. Ferdi Sambo menjadi dalang pembunuhan Brigadir Joshua di rumah dinasnya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan, 8 Juli 2022 lalu. Ia memerintahkan bawahannya, Barada Eliezer, untuk turut membunuh Brigadir Joshua. Berdasarkan hasil pemeriksaan keempat tersangka, menurut perannya masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Kadif Propam Nonaktif Polri Irjen Ferdi Sambo merupakan lulusan Akpol tahun 1994. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Sejumlah kasus besar pernah ia tangani, salah satunya kasus kebakaran kantor Kejaksaan Agung. Ferdi Sambo juga dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Satuan Tugas Khusus Merah Putih. Tugas Kepala Satgasus cukup krusial di kepolisian. Satgasus menyelidik dan menyidik tindak pidana yang menjadi atensi pimpinan di wilayah Indonesia dan luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan.